Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai page number. Ini materinya ya. Page number. Header. Footer. Nah, saya mulai dari page number dulu. Page number merupakan nomor halaman. Cara menyisipkan nomor halaman atau memunculkan nomor halaman. Caranya begini, buka dulu menu insert. Kemudian ini ada page number. Posisi page number ada di dua tempat, yaitu di top of page dan bottom of page. Sekarang saya letakkan di top of page. Ini top of page. Kemudian ini ada pilihannya, ada plain number 1, plain number 2, plain number 3, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya pilih bentuk plain number 3. Ini saya klik dulu. Nah, sekarang angka 1 ini muncul di sebelah atas, ini di bagian header. Ini namanya header. Ini ada angka 1. Nah, angka 1 ini bisa diubah-ubah. Cara mengubahnya begini, saya blok dulu angka 1-nya. Kemudian di menu desain, buka page number. Kemudian format page number. Nah, di bagian number format ini ada pilihannya. Ada angka 1, 2, 3 biasa, kemudian 1, 2, 3 yang di kiri dan kanannya ada tanda kurang. Kemudian huruf A, B, C besar dan kecil, yang ini kecil, yang ini besar. Kemudian angka Romawi kecil dan angka Romawi besar. Sebagai contoh saya ambil yang ini, angka 1, 2, 3 yang di kiri kanan ada tanda kurang. Kemudian page numbering, penomoran halaman. Ini ada dua sistem, ada dua cara. Yang pertama, continue from previous section. Ini maksudnya nomor halaman akan berlanjut dari halaman sebelumnya. Jadi kalau ada halaman sebelumnya yang berangka 100, maka sekarang menjadi 101. Sekarang saya pilih start at. Nah, start at-nya saya pakai misalkan nomor halamannya 85. Jadi saya tinggal ketik 85 di start at ini. Dan saya klik OK. Maka munculnya nomor halamannya 85. Kemudian saya blok lagi, saya akan ubah penomorannya, jenis penomorannya. Page number, format page number. Number formatnya saya ubah menjadi angka Romawi kecil. Kemudian start at-nya. Apabila kita tidak menguasai sistem angka Romawi, maka caranya begini ya. Kalau kita mau mulai nomor halamannya dengan angka 105, maka tinggal kita ketik aja di sini angka 105 dengan angka biasa. Kemudian klik OK, maka munculnya ini lambang Romawi dengan angka 105, CV. Yang berikutnya, kalau kita mau menghapus nomor halaman, maka ini diblok dulu. Kemudian page number, remove page number, maka nomor halamannya terhapus. Kemudian close header and footer, ini di close. Kemudian saya akan buka kembali insert page number. Nah, sekarang nomor halamannya saya letakkan di bottom of page. Kemudian saya pilih bentuknya itu adalah bracket 1. Nah, di sini muncul. Ini saya blok dulu. Angka CV ini. Kemudian buka page number, format page number. Number formatnya saya ganti menjadi angka biasa. 1, 2, 3. Start at-nya saya ubah menjadi 66. Kemudian saya klik OK. Maka di sini munculnya angka 66. Nah, sekarang kalau saya mau ubah ya, saya mau ubah ini posisi nomor halamannya di sebelah kanan. Ini saya blok dulu. Kemudian buka home, saya aktifkan align right.
maka nomor halamannya berpindah ke sebelah kanan. Kalau mau ke sebelah kiri, align left. Jadi ini bisa dipindah ya. Sekarang saya akan menghapus nomor halaman. Insert, saya buka di bagian desain, kemudian page number, remove page number. Selanjutnya, close header and footer. Jadi untuk penomoran halaman sudah selesai dijelaskan. Sekarang untuk header. Header posisinya ada di sini. Kalau kita perhatikan di ruler bar ya. Di sini. Ini ada yang berwarna abu-abu. Inilah posisi header yang atas ini. Kemudian di sebelah bawah ini juga ada yang berwarna abu-abu. Inilah bagian dari footer. Jadi yang atas header, yang ini header, yang atas header, yang bawah footer. Cara memunculkannya begini. Ini saya scroll dulu. Nah, ini saya klik di bagian warna abu-abu ini. Saya klik aja. Double klik untuk masuk ke header. Nah, ini bagian header. Kalau saya scroll ke bawah, ini ada bagian footer. Nah, sekarang saya aktifnya di header. Di header ini saya bisa ketikkan catatan-catatan kecil atau keterangan-keterangan kecil. Sebagai contoh ya, saya ketikkan ini. Belajar daring. Kemudian saya blok tulisan ini. Nah, saya ubah fontnya. Saya buka menu home, kemudian buka font. Sebagai contoh saya pakai script MT bold. Lalu saya aktifkan underline. Seperti ini. Atau saya bisa berikan font effect. Ini dibuka fontnya, efeknya misalkan saya berikan small caps. Hasilnya begini. Setelah itu warna tulisan ini bisa diubah. Font color. Misalkan saya pilih warna merah. Kemudian saya juga bisa berikan saya bisa berikan border. Ini saya buka border. Kemudian border and shading. Di bagian border, settingnya saya pilih box. Kemudian jenis garisnya saya ambil yang ini. Yang atas tebal, bawah tipis. Colornya saya ubah menjadi purple. Width-nya ini saya pakai 1,5 pt. Kemudian saya oke-kan. Nah, berubah. Setelah itu, ini masih tetap dalam keadaan terblok ya. Ini. Nah, saya akan ubah posisinya ke tengah. Ini di tengah. Kemudian ini di kanan. Kemudian juga saya bisa berikan simbol. Misalkan saya mau berikan simbolnya di sini. Di belakang G ya. Ini. Saya buka insert simbol. More symbols. Setelah itu fontnya saya ganti menjadi Webdings. Misalkan saya ambil gambar petir ini. Insert, close. Nah, jadi di dalam header ini bisa saya sisip apa saja bisa dilakukan. Kemudian kalau saya mau munculkan footer, saya mau munculkan gambar di footer ya, di sini. Jadi misalkan gini, ini saya klik dulu di footer supaya muncul kursornya. Kemudian saya buka insert picture. Nah, sebagai contoh saya ambil gambar ini. Ini sudah muncul di footer. Kemudian saya buka wrap text in front of text. Saya kecilkan dulu gambarnya. Kemudian saya letakkan gambarnya di posisi tengah di sini. Nah, begini. Jadi gambarnya sudah muncul. Nah, kursor ada di sini ya. Masih di sebelah kiri. Nah, sekarang saya mau ketikkan di sebelah kanan. Jadi saya aktifkan align right. Kemudian di align, setelah saya aktifkan align right,
saya bisa sisipkan hal lain lagi. Saya buka desain. Kemudian ini ada date and time. Ini saya buka dulu. Available formatnya ya. Saya pilih yang ini. Format yang ini. Yang ada tanggal dan waktu. Waktunya ditampilkan dengan tipe jam, menit, detik. Kemudian untuk tanggalnya ada tanggal, bulan, tahun. Kemudian yang saya aktifkan ini update automatically. Kemudian saya klik OK. Hasilnya muncul dalam keadaan tanggal dan waktu. Tadi dengan sistem update automatically ya. Ini waktunya ini jam 9.12 menitnya ke 31. Nah, sekarang saya close dulu header dan footer. Close dulu header and footer, ini saya close. Begitu saya close, maka di bagian header ini berubah menjadi kabur atau pudar. Kemudian footernya juga pudar. Nah, ini bukan berarti nanti sewaktu di print hasilnya ini pudar. Bukan seperti itu, tetapi pudar ini hanya untuk membedakan yang atas ini isi dari header dan yang bawah ini isi dari footer. Sekarang saya save-kan dulu. Ini sudah saya save. Ini waktunya masih waktu yang terbaca ini 09.12.31 ya. Ini saya close. Kemudian saya buka kembali filenya. Nah, sewaktu saya sudah membuka kembali filenya, waktunya ini menjadi 9.14.47. Berarti waktunya sudah terupdate secara otomatis. Nah, sekarang saya akan buat file baru. Saya akan menggabungkan page number dengan header dan footer ya. Di sini saya buka dulu untuk insert, kemudian page number. Nah, untuk page numbernya saya pilih top of page, kemudian saya pakai bentuk circle. Nah, di sini muncul angka 1. Ini saya blok dulu angka 1-nya. Ini saya blok. Kemudian saya buka di menu desain, page number, format page number. Number formatnya saya ubah menjadi 1, 2, 3, yang di kiri kanan ada tanda kurang. Kemudian start at-nya saya berikan angka 50. Klik OK. Nah, ini muncul. Tapi tanda kurangnya 1 ini ada di bawah ya. Berarti saya harus perbesar lingkaran ini. Saya perbesar dulu. Nah, ini udah jelas. Berikutnya, lingkarannya bisa saya geser ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ataupun ke sebelah kiri. Jadi ini bebas saya geser. Misalkan saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya, saya akan menambahkan untuk tulisan headernya. Untuk tulisan headernya, cara menambahkannya begini. Ini kalau saya ketik tulisannya ini kan ada. Nah, ini. Nah, sekarang yang mau saya tambahkan adalah date and time-nya. Saya pilih yang ini deh. Yang ini. Saya hanya munculkan waktunya saja ya. Yang terakhir ini. Kemudian update automatically, saya klik OK. Maka muncul. Jadi untuk kalau kita mau menggabungkan page number dengan header, saran saya sebaiknya page numbernya dibuat dulu. Kemudian baru kita munculkan
kita ketikkan untuk headernya, mau dalam bentuk date and time boleh, atau dalam bentuk picture ya. Ini dalam bentuk gambar, saya buka picture, misalkan saya ambil gambar ini. Nah, ini kan udah muncul. Kalau udah muncul, buka wrap text, pilih in front of text, kemudian kecilkan gambarnya. Nah, misalkan saya letakkan di tengah ini. Kemudian saya close header and footer, saya buka design, ini ada close header and footer. Ini di close. Nah, jadi begini caranya. Baiklah, sampai bertemu pada pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih.